Hi everyone, welcome to channel Ruang Iptek. Bersama saya Guru Z, kita sama-sama akan membahas atau mereview pelajaran SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, tips belajar, life skills, parenting, teaching strategy, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman SMA, bahasa Perancis SMA, dan pengetahuan umum serta iptek. Jadi channel ini sangat lengkap. Untuk itu silakan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi atau video-video selanjutnya. Dan juga silakan klik likes karena materi-materi di channel ini sangat beragam, sangat lengkap, dan pasti kalian suka. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi kalau video-video terbaru saya sudah saya upload dan kalian siap untuk nikmati atau belajar. Baik, topik kita kali ini atau hari ini kita masih mereview IPS kelas 7 bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dan kali ini kita akan fokuskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang satu dengan yang lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Baik, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa kebutuhan manusia antara satu dengan yang lainnya sangat berbeda-beda. Misalnya dalam keluarga juga antara kakak adik ataupun sesama saudara pasti memiliki kebutuhan berbeda-beda. Apalagi di luar dari keluarga kita atau teman-teman kita atau orang di sekitar kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah jenis kelamin. Kita tahu bahwa antara pria dan wanita atau antara laki dan perempuan yang jelas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian atau dalam hal aksesoris, misalnya kalau kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan, yang jelas perempuan memiliki kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hal ini karena kodratnya seperti itu. Yang kedua adalah status sosial. Kita tahu bahwa status sosial seseorang juga sangat mempengaruhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya orang kaya, misalnya atau orang kelas atas, pasti kebutuhannya lebih mewah atau lebih lux atau lebih mahal jika dibandingkan dengan kalangan menengah ataupun juga kalangan bawah. Untuk kalangan bawah atau ekonomi bawah, biasanya mereka hanya fokuskan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Tetapi kalau dibandingkan dengan kalangan menengah, dia ini sebagai transisi. Selain dia kebutuhan pokok seperti kebutuhan primer, makanan dan minuman, atau sekunder, dan biasanya juga kalangan menengah sebagian sudah memiliki kebutuhan seperti kebutuhan tersier atau akan barang-barang mewah. Dan yang paling menonjol adalah status sosial kalangan atas atau orang kaya. Nah, itu biasanya mereka kebutuhan mereka itu jauh lebih mahal atau sangat berbeda dengan kalangan menengah dan kalangan atas. Contohnya misalnya barang-barang yang branded atau barang-barang yang bermerek, atau juga mobil-mobil yang mahal, ataupun juga rumah-rumah yang besar, yang mewah. Kenapa? Karena mereka sanggup untuk memiliki, karena punya penghasilan yang besar. Faktor yang ketiga yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bahwa dari zaman ke zaman ada inovasi, teknologi semakin maju, dan akibat dari kemajuan teknologi, maka kebutuhan pun juga berubah-berubah dari waktu ke waktu. Hal ini mempengaruhi masyarakat untuk bekerja keras dan untuk memiliki penemuan-penemuan terbaru seperti misalnya HP atau Android
di mana selalu ada merek-merek yang terbaru. Yang keempat adalah perbedaan hobi. Kita bahwa hobi juga sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya orang-orang kalangan menengah atau kalangan atas, biasanya kalau mereka punya uang lebih, bisa mereka memanfaatkan keuangan mereka untuk hobi-hobi. Misalnya mengelusi barang-barang antik, ataupun juga mengelusi barang-barang mewah, atau mobil-mobil mewah, ya. Atau misalnya orang yang hobi misalnya berkemah, misalnya dia biasanya ke desa atau ke gunung-gunung misalnya, atau ke daerah-daerah pedalaman. Hal ini menyebabkan bahwa kebutuhan manusia karena hobi itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah perbedaan selera. Nah, kita bahwa selera atau keinginan juga sangat mempengaruhi akan kebutuhan dalam pemenuhan setiap hari, di mana selera seseorang itu akan mempengaruhi. Misalnya ada orang yang misalnya masyarakat yang pendapatnya masih kecil, uh, kebutuhan menurut selera, menurut mereka tidak terlalu diutamakan, karena yang diutamakan buat mereka adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian maupun perumahan. Tetapi kalau untuk kalangan menengah dan kalangan atas, sekali lagi bahwa selera mereka, keinginan mereka sangat tinggi. Sehingga misalnya makan makanan yang menurut orang lain yang mungkin berpenghasilan rendah merasa bahwa itu sudah cukup dan merasa itu sudah lumayan, tetapi kalau kalangan atas atau kalangan menengah itu pasti mereka punya standar lebih tinggi. Nah, sehingga selera-selera seperti itu juga akan mempengaruhi, dan itu menjadikan kebutuhan setiap pribadi itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Yang keenam adalah tingkat pendidikan. Nah, kita tahu bahwa hari demi hari, tahun demi tahun, zaman demi zaman, di mana dengan kemajuan teknologi, kemudian pendapatan, perekonomian juga sangat mempengaruhi kebutuhan akan rumah tangga, dan juga akan memberi dampak kepada pendidikan uh, kepada masyarakat, terutama untuk anak-anak. Sehingga pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan setiap hari. Misalnya anak-anak SD, SMP, dan SMA. Yang jelas anak SD karena mereka masih kecil, berpikiran juga masih anak-anak, maka kebutuhan mereka sangat hanya terbatas pada misalnya untuk pakaian, atau untuk mainan, atau untuk buku-buku tulis atau buku-buku pelajaran. Nah, sedangkan kalau udah masuk ke SMP dan SMA, karena sudah masa akil balik, ya sudah bisa mengetahui ataupun sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan mereka sudah berubah, di mana yang dari SD mereka pakaiannya yang penting bisa nyaman, bisa pakai. Nah, kalau anak SMP atau SMA, mereka biasanya pakan-pakan yang model atau yang trendy, atau mengikuti gaya-gaya seperti para artis ataupun juga orang lain. Nah, sehingga tingkat-tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki setiap hari. Yang ketujuh adalah tingkat pendapatan. Nah, kita bahwa pendapatan itu sangat berhubungan dengan pekerjaan. Ketika pendapatan seseorang semakin tinggi, maka kebutuhan akan barang jasa juga semakin mahal, semakin mewah. Sedangkan ketika pendapatnya rendah, karena pekerjaan juga uh, secukupnya, atau pekerjaan juga hanya menghasilkan uh, penghasilan untuk kebutuhan pokok, maka kebutuhan mereka juga sangat terbatas pada kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, ataupun perumahan. Tetapi kalau umpamanya orang yang berpendapatan tinggi atau berpendapatan misalnya pengusaha, ataupun juga yang berpendapatan besar, yang jelas mereka juga mempengaruhi dalam hal pemenuhan kebutuhan setiap hari. Kemudian yang berikut adalah lingkungan tempat tinggal. Nah, kita bahwa ini masalah dengan prestisi atau harga diri atau gengsi. Contoh misalnya antara orang di perkotaan,
Ya, misalnya yang tinggal di klaster-klaster atau perumahan-perumahan kalangan menengah dan atas. Di sini misalnya secara naluri, secara manusia, mungkin ketika tetangga atau orang lain memiliki mobil mewah ataupun juga memiliki barang-barang mewah, yang jelas ini secara pribadi mungkin akan merasa bahwa saya juga bisa membeli dan saya juga bisa memilikinya. Sehingga dengan adanya perasaan atau dengan adanya berpikir seperti itu, maka dengan sendirinya dia akan berusaha kerja keras dan untuk memiliki barang-barang seperti yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga biasanya kalau umpamanya masyarakat yang tinggal satu klaster menengah atas, ini memiliki kebutuhan hidup juga sangat-sangat tinggi atau sangat-sangat mahal. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di perkampungan ataupun di pedesaan. Orang-orang di perkampungan atau pedesaan, kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan mereka itu adalah kebutuhan primer, sekunder. Karena apa? Karena kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan pokok yang menurut mereka itu pas dan yang bisa penting untuk hidup. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier menurut mereka adalah ada saatnya untuk mereka miliki kalau mereka punya uang lebih atau punya penghasilan tambahan. Baik, demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Baik, jangan lupa silakan adik-adik subscribe channel ini karena kalian tahu bahwa di channel ini channelnya sangat lengkap. Kalian bukan hanya untuk mendapatkan pelajaran, tapi juga kalian akan mendapatkan tips belajar, kemudian life skills, dan juga di sini orang tua juga bisa bergabung di sini karena di sini ada parenting supaya bisa punya pengetahuan dalam mendidik atau membesarkan anak-anak. Kemudian para guru, ya para dosen di sini juga kalian bisa akan mendapatkan strategi-strategi mengajar, kemudian teknologi-teknologi pembelajaran, teknologi pembelajaran, kemudian teknologi mengajar, ya, dan juga pengetahuan umum. Dan silakan likes ya karena materi-materi ini di sini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau video-video saya terbaru sudah diupload ya dan kalian siap untuk menikmatinya. Terima kasih. See you next time. Bye everyone.